Hmm. Daripada Kak Jarwo dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan pada kita semua, khususnya kesehatan dan kesempatan kita bisa ngaji bareng lagi. Ini termin minggu yang ketiga. Terima kasih sekali Pak Jarwo yang telah memfasilitasi kita semua sehingga kita selalu remaining sistem mingguan sehingga kita teringat akan ayat-ayat Al-Quran lagi. Baiklah Bapak Ibu semua, agar apa yang akan kita kerjakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, kemudahan, kefahaman, dan selalu dalam ridho perlindungan Allah, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Robi an yahdurun. Robi srohli sodri wa Wa yasirli amri yassirli wa amri quludan wahlul min 'uqdatam lisani min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Baik, tidak berpanjang lebar kepada Cak Budi, kami semua sudah haus mau mendengarkan kajian pada malam hari ini. Bapak Ibu disiapkan mushaf dan catatannya. Kepada Cak Budi, waktu dipersilahkan. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu para guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita Waalaikumsalam. izin melanjutkan bahasan kita kemarin tentang dunia butuh bahasa kasih. Dunia kemarin sudah kita bahas. Mungkin lagunya Mas Sakti zamannya God Bless dulu. Dunia ini panggung, panggung apa ya Jarwo? Panggung Sandiwara. sandiwara. Ya, jadi memang bahasa Quran itu enak banget. Laibun walahwun, permainan sendaguro. Kalau bahasa yang lain innama akhafu alaikum iftahid dunya wa zahratuha. Kanjeng Nabi itu pernah wanti-wanti. Sesungguhnya aku itu mengkhawatirkan, ya, dawai Kanjeng Nabi mengkhawatirkan kita semua ini ketika iftahud dunya, ketika dibuka dunia, wa zahratuha dan pernak-perniknya. Ya, begitu pernak-pernik dunia itu dibuka, maka disitulah butuh bahasa kasih. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan stimulan bahasa kasih, dunia itu yang dengan pernak-perniknya mesti ujung-ujungnya perang, ujung-ujungnya pasti berantem, ujung-ujungnya pasti nak enakan hati. Dan pekerjaan yang paling sulit sebagai bentuk cinta kasih itu adalah memaafkan. Gitu ya, itu mungkin pengantar. Jadi kenapa kita butuh hidup di dunia ini dengan bahasa kasih? Karena kalau tidak ada salah satu wujud bahasa kasih itu adalah memaafkan, nggak bisa. Ya, boleh Cak Jaro slide-nya diterusin, Cak Jaro. Terus kemarin sudah sampai di beberapa kan ya. Lanjut. Kemarin tuh sampai di pengertian tentang kasih itu. Lanjut. Nah, oke, ya. Kalau di Quran bahasa kasih itu fabima rahmatim minallahi lintalahum. Atas berkat rahmat Allah kita bisa berlaku lemah lembut. Slide sebelumnya, Cak. Surat 3 kita mulai malam ini dengan surat 3 159. Slide sebelumnya, surat 3 Ali Imran ayat
159. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Surat 3 ayat 159. Mm-mm. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. oke. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, ada beberapa istilah di dalam Al-Quran tentang, ya kalau terjemahannya sih ujungnya cinta, ya, kasih sayang. Duh, ini kok cocok ya Cak Jarwo ya. Ini hari perayaan apa? Valentine. Oh ya, anu apa Laila Majnun, Laila Majnun. Cak Jarwo, boleh aku Siap. dijadiin co-host nggih? Oh, Aku siap. aku tak coret-coret Hmm. ya. Jadi ada beberapa istilah di dalam Al-Quran yang mungkin istilahnya kalau kita terjemahkan ya terbatas kita hanya di terjemahan kasih gitu atau kasih sayang atau cinta gitu nggih. Ini misalnya nggih jadi kalau ini tentang cinta. Yang pertama yang 3159 tadi rahmat. Rahmat. Angel nulisin. Oke. Ar-Rahmah. Ah, rahmat atau ar-Rahmah ini ada dua, ar-Rahman dan ar-Rahim. Oke, sorry. Ar-Rahman dan ar-Rahim. Ini ar-Rahman, ini ar-Rahim. Ar-Rahim. Ah, ini terjemahnya biasanya kasih aja, kasih sayang. Ini ada ayat lagi misalnya disebutkan dengan Al-Wadud. Al-Wadud. Ini Al-Wadud. Ini terjemahannya cinta juga. Ada lagi yang namanya oke, ada namanya sakinah mawadah gitu ya. As-sakinah, as-sakinah. Kemudian ada al-hub. Ya, ini aja lah. Cara-caratannya biar sedikit kebayang. Ada al-hub, kemudian ada as-sakinah. Sebetulnya ada banyak. Bahkan ada ulama yang membahas tentang kitab cinta itu eh, ya lebih dari 10 istilah tentang cinta. Nah, karena keterbatasan kita. Ini dari istilah yang kita kenal ya. Surat 30 ayat 21 misalnya. Monggo Cak Jarwo. Ini digabung semua di surat 30 ayat 21.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 30 ayat 31, 30, 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada Hmm. yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini surat nikahan itu ya, Cak? Surat nikahan itu. Sebenarnya bab nikah itu kan bab tentang cinta. Bab cerminan bahwa kalau hubungan kita hub, nah ini bahasa yang familiar tentang yang memang cinta itu ya ini al-hub iki, teman-teman, Bapak Ibu, nggih. Nah, cuman pada prakteknya ini seperti buah dari cinta itu. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Kan itu kan sakinah, mawaddah, rahmah. Terjemahannya wis pokoknya yang penting cinta. Sakinah itu apa sih? Jadi ini salah satu buah cinta, nggih. Salah tiga ini. Buah cinta. Kita belum membahas cintanya. Kalau kemarin terakhir kan dari chapter of love-nya 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Nah, sekarang kita versi Quran ini seperti ini. Misalnya as-sakinah. As-sakinah itu tenang gitu. Misalnya kayak Cak Jarwo ini. Karena di rumah tangganya penuh cinta. Waduh, wes. Kalau ninggalin istri dan anak 2 jam. Jangankan 2 hari. 2 jam mah wes gemetaran kabeh. Ya, gemeteran. Sehingga anak tenang mengerjakan sesuatu. Ya, jadi sakinah itu tenang, ya. Surat 48 ayat 4. Surat 48 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakima. Dialah yang telah nggih. menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walladzi anzala sakinah. Sakinah itu given. Ketenangan hati, pikiran, urip adem ayem tentrem ketara harja itu given, pemberian. Apa yang diberikan oleh Allah itu rasa. Jadi perasaan itu ndak bisa kita ciptakan sebetulnya kalau dari ayat ini. Walladzi dialah Gusti Allah itu anzala sakinah. Wong Gusti Allah itu sendiri God is love. Allah itu kata ala nafsihi rahmah. Allah itu yang menetapkan dirinya kasih sayang, ar-rahmah. Nggih kan? Itu ayat yang masyhur yang kita kenal dulu. Surat 6 ayat 12, ayat 54 itu kan. Jadi Allah itu Ar-Rahman, Allamal Quran. Bahkan karena cintanya Allah itu mengajarkan kita kata-kata ini. Mengatakan mengajarkan ayat-ayat tentang cinta ini. Jadi kalau kita pernah merasakan tidak enakan hati, itu kan karena ada keterhubungan kita dengan orang yang sedang tidak enak hati kita. Ada bahasa dalam bahasa sastra itu man ahabba syai'an fahuwa asyiru lahu wa man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai seseorang, siap-siaplah disakiti. Dan barang siapa yang mencintai seseorang, siap-siaplah jadi budaknya. Memang kalau kita berjarak itu, kalau kita berjarak dengan orang yang kita cintai, itu mesti ada energi yang berubah. Ada goncangan sedikit gitu. Semakin jauh jaraknya, semakin jauh. Maka dalam teori otak ada sebutan misalnya 3 detik otak sebelum berpikir.
Ya, namanya bling. Ya, jadi kalau kita sedang tidak enakan hati, misalnya aku dengan Cak Jarwo tidak enakan hati, itu mesti ada kata, ada rasa. Sakinahnya itu berubah menjadi horak, ya, menjadi horak. Walladzi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, urip, tantrem, ayam, ketara, hajo. Kalau kita di Jogja dengerin gamelan dengan musik sayup-sayup, ya Allah. Apa mana ya, ya lagu-lagu yang kemudian membuat kita melayang sebetulnya. Dandang apa ya banyaklah senandung-senandung yang kemudian sebetulnya menyampaikan pesan-pesan tentang cinta. Ya, sakinah itu akan terasa ada atau tidaknya ketika kita itu berjarak. Berjarak itu bukan secara fisik, ketika hati kita berjarak. Nah, untuk bisa mengembalikan jarak tadi, meminimalkan jarak tadi, mau tidak mau ya harus didekatkan. Cara mendekatkan yang berjarak itu dengan apa? Ya memaafkan, nggak bisa tidak gitu. Oke. Nah, kalau sudah ada rasa sakinah sebagai buah cinta tadi, kemudian Allah berikan rasa kebergantungan atau namanya bonding gitu ya. Ya, bonding itu kebergantungan. Jadi misalnya Al-Wadud itu kalau aku tidak mendengarkan suaranya, kalau aku tidak menatap wajahnya, itu muncul ada rasanya kok ada yang hilang gitu. Itu Al-Wadud itu. Maka si Ali dalam kisah Laila Majnun sama bapaknya karena Ali ini dinasihatin jangan mencintai Laila berlebihan, maka dibawalah si Ali ini ke Mekah, diajak tawaf dan kemudian didekatkan di Multazam. Udah, kamu berdoa sini. Apa doanya si Ali? Si Ali ini karena sudah begitu kesengsemnya luar biasa sama sama Majnun. Masya Allah itu. Dia berteriak, Ya Allah, jadikanlah aku semakin mencintai Majnun, Laila. Itu. Jadi orang kalau sudah cinta itu ada kecenderungan, nggak bisa. Misalnya, mohon maaf, ini kita belum cerita tentang Al-Hub nih teman-teman ya. Ini masih cerita tentang buahnya. Nanti kita lihat apakah kita merasakan Al-Hub itu, merasakan cinta itu apa enggak. Gimana kita merasakan cinta, wong kita enggak ada tenang. Gimana bagaimana kita bisa merasakan cinta kalau tidak ada kecenderungan. Dan yang terakhir itu ada rahmat atau Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi dibacakan Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Makanya salah satu ukuran, misalnya mohon maaf, wong Jawa kalau ndak jalani itu nggak bisa. Wong cinta kalau ndak mencintai itu ya nggak bisa. Maka rahmat itu akhirnya menjadi bahasanya Allah. Kata ba'ala nafsi rahma ar-Rahman allamal Quran Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bekerja harus atas nama Allah. Atas nama Allah yang mana? Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Ya. Ada yang memahami bahwa Ar-Rahman ini diberikan kepada semua, Ar-Rahim kekhususan. Nah, ya ini teman-teman eh, kenapa tujuan berkeluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mohon maaf ini Mas Jarwo, surat 2 ayat 187. Surat 2 Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Kak, ini oret-oretannya udah belum atau mau tampilin lagi? Oh wes, engkau ditampilin lagi. Ini Ah, teman-teman berarti nyimpan ya. ini maksudnya tak tampilin ayatnya sekarang. Oh enggak, ayatnya buka, silakan. Monggo. Oke, Surat 2 bentar. Al-Baqarah 187.
Nah, ya mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 187. Oke. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka Mm-mm. itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang Mm-mm. campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Oke, Cak. Jadi kenapa kita bahas 3021 tadi? Karena ya 3021 tadi itu kan ayat favorit. Kalau ada akad nikah mesti itu. Dan itu mestinya simbol kan baiti jannati. Omaku swargoku. Nah, kenapa ayat 187 surat 2 tadi itu Al-Baqarah kita munculkan? Yang saya buat teman-teman, kalau kita lihat urutannya sebelum ayat 187 itu ayat 186 cerita tentang apa? Kalau mundur lagi 183 sampai 185 cerita tentang apa? Ya, nanti monggo Puasa. dibaca ya. Jadi ayat 183 tentang tentang puasa. Ayat sampai 5 ini tentang tentang puasa kan, tentang menahan. Kemudian setelah kita kalau bahasa ini mau aku hubungkan sama self love Cak Jarwo, teman-teman ya. Jadi Allah itu punya SOP gitu ya, punya algoritma. Kalau ingin apa ngecek, cek recheck keseimbangan cinta kita itu, cek rechecknya nggak usah jauh-jauh. Pertama berpuasa sesuai SOP, menahan apa saja. Kalau teman-teman kita yang Nyon Sewu, yang teman-teman Katolik itu salah satu puasanya itu misalnya kalau aku suka kopi klotok gitu, maka puasanya ya nggak ngombe kopi klotok ya Jarwo gitu. Menahan sesuatu yang paling dominan dari apa yang aku anggap sesuatu banget gitu. Wah, aku nggak bisa ngopi kalau nggak kopi itu. Nah, puasanya itu kopi itu, gitu nggak? Nah, kalau sudah kita selesai sampai 185, maka ayat 186 ya, itu Allah itu seneng banget kalau ada orang-orang yang ngobrolin dia. Ya, misalnya, oh ini ada Rafael ya. Rafael suka ngobrolin orang atau ngobrolin Allah. Ya, teman-teman kira-kira suka kita itu sunatullahnya kalau sudah berkumpul dua tiga orang suka ngobrolin Allah atau ngobrolin orang. Pasti enak ngobrolin orang itu sunatullahnya. Ya, nah itu harus kita puasain. Kita puasain dengan ngobrolin Allah. Maka ayat ini seakan-akan menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi. Ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Karena ini Allah menyampaikan ke Muhammad bin Abdullah itu. Lek ono wong sing takon aku gitu ya. Ya, berarti ini kan ada orang-orang, kumpulan orang-orang yang sudah atau sedang membicarakan cinta tadi itu. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku yang penuh cinta, aku yang kasih sayang, aku yang kata ba'ala nafsi rahmah, maka jawablah bahwasanya fa ini qarib, maka sesungguhnya aku dekat gitu. Berarti kita ini dekat dengan cinta dan kasih sayang sebetulnya.
Karena rasa ketenangan, rasa kecenderukan tadi, rasa Rahman Rahim itu sebenarnya sudah ada. Kalau kita berkeluarga itu, Masya Allah, hari pertama, hari kedua, itu bahagia sekali. Coba hari ke-9, hari ke-9 tahun. Nah, nilai-nilai itu yang kemudian harus ditumbuhkan. Nah, ya, oke ya. Jadi ayat 186 ini eksistensi diri kita dengan Allah itu. Kalau hubungan kita dengan Allah semakin kuat, hubungan kita dengan cinta semakin kuat, ayat 187-nya aja, yang ingin kita sampaikan di bagian pertama, boleh Cak Jaro? Nah ya, apa kalimatnya? Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Nah, teman-teman yang disayang Allah, sebelum kita mencintai alam semesta, mencintai orang lain, maka mestinya kita dengan pasangan hidup kita itu saling mencintai. Semakin hari harus semakin kuat. Semakin hari harus semakin sayang sama pasangan hidup kita. Entah bagaimana keadaannya. Secara fisik, kalau semakin berkurang, kalau dulu sebelum bertemu, wah, mendayu-dayu, ya, merayunya gitu. Tapi begitu setelah berkeluarga, setelah perjalanan panjang, nah, tidak lagi. Kadang-kadang ada yang menyobek-nyobek, ada yang melepas-lepas pakaiannya itu. Bahkan ada yang mengobrol pakaian-pakaiannya itu. Padahal mestinya kalau kita sudah berpuasa, sudah menahan dari segala keinginan, terutama yang sangat mendominasi sehingga mempengaruhi ketuhanan kita kepada Tuhan yang cinta kasih sayang tadi, maka efeknya efeknya adalah kemampuan kita menjadi pelindung bagi pasangan hidup kita. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya ejawantahnya itu bisa dilihat hubungan cinta kasih sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau bahasa orang tua kita dulu, walarek koyok mimilan mintuno nang dindi wong loro gitu. Sampai seperti itu. Dan itu pesan yang luar biasa kan. Nah, oke. Kita masuk sekarang surat 3 ayat 31 dan 32. Yang Al-Hud tadi. Nah, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ya, 3 ayat 31 32. ya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Mm-mm. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ya. Terus ayat 32-nya. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Oke, tambah lagi 132 aja. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ya. Jadi ya insya Allah dari yang coret kita tadi itu ada keterhubungan. Kalau surat 30, ya, kalau kita sudah memenuhi yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Bonusnya itu dan ditambah dengan wa Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi di ayat 132 Allah lanjutkan Allah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kita diberi cinta kasih sayang. Sama dengan surat 1996, cara itibaknya itu apa? Ya 1996. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh atau berbuat kebaikan
kelak Allah akan menanamkan ke dalam hatinya cinta dan kasih sayang. Nah, itu prosesnya, teman-teman. Jadi, Nyun Sewu, kalau boleh saya ulangi, buah cinta itu paling tidak ada sakinah, maka dia harus kita praktekkan dalam rumah tangga supaya kita menjadi pakaian bagi pasangan kita dan pasangan kita menjadi pakaian bagi kita. Ya apa carane untuk mendapatkan al-hub? Cinta itu tidak lain kita harus ittiba kepada Rasul. Insya Allah kalau ittiba dengan mengikuti ajarannya, kita akan diberi oleh Allah la'allakum hamun, kita diberikan cinta dan kasih sayang sebagaimana ayat kita yang terakhir ini, kalau kita beriman dan berbuat baik maka Allah akan menanamkan ke dalam hati rasa kasih sayang. Rasa. Terima kasih, matur nuwun. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini pengantar diskusi kita malam ini ya. Jadi ada eh, bahasa kasih itu memang sangat dibutuhkan dunia. Sebenarnya ya, karena buktikan sih kalau kita memang itu cinta kepada Allah, ya buktikan cinta itu sudah mengalir di hati kita. Boleh Cak Jarwo, sebelum teman-teman bertanya dilanjutkan slide-nya. Mungkin beberapa teman-teman ada bahasa kasih itu ada 5 ya. Mungkin di, boleh dibuka. Lanjut, boleh dilanjutkan lagi. Terus Cak, ini kemarin sudah ya, yang bahasa kasih itu. Ini sudah Allah itu kata ba'ala nafsih romah wa rahmah. Ya, ini ayat-ayatnya. Lanjut. Ya, ini mungkin ini penguatannya ya. Kenapa Allah itu cinta, Allah itu kasih sayang. Lanjut ya. Yang bahasa kasih itu ada 5. Terus lanjut, lanjut, lanjut. Nah, inilah. Ya, teman-teman, ini mungkin sudah ada yang pernah mendengar, membaca ya. Tapi bagi saya ini cukup apa namanya taktis ya, mudah untuk dipraktekkan bahwa bahasa cinta bukti bahasa bahwa kita itu mendapatkan keterhubungan dengan Allah ya. Al-hub tadi ada mahabbatullah, mahabbatur Rasul, buahnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah, maka prakteknya ya ini. Yang pertama ada sentuhan fisik, physical touch, ada bahasa kasih dari sentuhan itu. Ternyata Nyun Sewu, mohon maaf lahir batin. Kalau kita punya kucing gitu ya, di apa namanya, dipegang sebentar aja kucingnya bisa tidur itu, ya kan? Nah, coba anak-anak kita meskipun dia usia 10 tahun, apalagi yang sedang mulai jatuh cinta, usia-usia remaja, 15 tahun, apalagi yang usianya 23, 24 tahun, sudah lulus kuliah, mau kemana, mau ke mini gitu. Itu perlu juga sentuhan-sentuhan cinta gitu nih. Ya, ternyata kenapa kucing kucing saja begitu diusuk-usuk terus langsung bisa tidur di pangkuan kita. Ya, karena manusia itu kalau disentuh ternyata gelombang otaknya juga turun atau merenggang dari gelombang otak yang padat menjadi lebih renggang. Sehingga anak-anak ketika pergi sekolah, pulang sekolah, mendapatkan pelukan dari orang tuanya, itu itu biasanya akan lebih jos gandos itu. Akan lebih mudah mendapatkan pengajaran-pengajaran atau pengabaran-pengabaran ilahiyah gitu. Ya. Kalau sudah dapat sentuhan, kasih sayang, tentu
dari orang tua. Prakteknya ya kita itu tadi itu sakinah mawaddah rahmah bukan hanya pasangan. Kita suami istri harus memberikan aliran energi positif kepada anak-anak kita. Maka ada act of service. Meskipun kita jadi seorang bapak, jadi ibu, maka ya selama-lamanya kita harus menjadi pelayan. Jadi kalau dalam leadership sekarang juga ada istilah good leadership itu ya servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Mungkin next time kapan-kapan Cak Jarwo kalau diperkenankan ini kapan-kapan ya kita ulang-ulang belajar tentang bagaimana menjadi eh, pelayan sejati, menjadi pengabdi yang memang ya terus-menerus menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, menjadi pelayan. Ya, jadi kepelayanan kita itu ya kalau di dunia industri ya tentu ada customer satisfaction itu. Yang namanya customer itu orang yang sudah menikmati produk kita itu paling tidak 10.000 jam, lebih dari 3,5 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita di dunia industri berbeda antara pelanggan dengan namanya customer sama user itu berbeda. Ada orang yang hanya sekedar memakai saja, tapi ya hanya sekali aja, ya. Tapi kalau kita mencintai seseorang, mencintai pasangan kita, mencintai anak-anak kita, sak nakal-nakali, sak beling-belingnya anak-anak kita itu tetap harus kita layani mereka. Ya, oke ya. Yang ketiga, membiasakan gift giving. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya keberadaan eksistensi kita ada itu ketika kita memberikan hadiah. Ya, hadiah itu bahasa bahasa Arab yang asal katanya al-huda. Jadi bukti bahwa kita ini dapat petunjuk, dapat cinta yang memberikan petunjuk, maka kita keberadaan kita eksis. Keberadaan kita ini ada namanya present. Jadi present itu memberi juga. Jadi eksistensi hari ini kita ada, hari ini kita dapat cinta. Wujudnya apa? Ya wujudnya itu mengalirkan kasih sayang, mengalirkan cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu akan terbentuk dengan sendirinya. Bahkan ketika kita punya musuh orang yang pernah menyakiti kita pun kita tetap cinta kepadanya atas nama Allah. Yang keempat, quality time. Kita harus punya waktu-waktu spesial, waktu-waktu khusus. Bukannya dengan pasangan, dengan keluarga. Punya waktu khusus dengan Allah itu, dengan Tuhan itu amazing. Ya, punya waktu-waktu khusus. Kalau katanya orang tua kita malam ini misalnya nisfu Sya'ban, ya bukan karena ininya ya mengharap mengharap kalau orang Minang, bukan hanya Arab-Arab ya. Tapi kadang-kadang kita ini kalau tidak distimulasi dengan reminder system, reminder time, waktu-waktu yang mengingatkan itu selalu sakar dewe. Ya memang sunatullahnya kita ini memang pelupa gitu. Sudah dialirin cinta dan kasih sayang, lupa mengalirkan. Seakan-akan cinta itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, terakhir, mengafirmasi kata-kata. Hari ini, teman-teman kita itu memilih kata. Suatu saat, kata-kata yang akan memilih kita. Hari ini kita memilih kata-kata yang baik sehingga kita menahan berpuasa, mengeluarkan kata-kata yang seandainya kita mendengarkan pasti sakit hati. Ya. Maka kita kelola. Ya. Oh, ya. Oke. Bunga di mana? Oh, oke. Sama siapa yuk? Hati ya. Nah, langsung praktek. Anak salaman. Kayak salaman yang kayak gitu, ya. Ada sentuhan, ada bahasa-bahasa cinta. Mungkin itu eh, Bapak, Ibu, teman-teman pengantar. Kalau ada yang mau menambahkan, ada pertanyaan di Sumangga K. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo wabarakatuh. Bapak Ibu bertanya. Saya dulu lah Cak Budi. Silakan, silakan. 48 ayat 4. Tadi Ya, saya monggo. tertarik yang tadi eh bahwa Given. ketenangan dalam hati itu given. Ini I- serius ini. Iya. Loh, berarti Gimana? ada orang kaya raya, miliarder, duitnya banyak, hartanya di mana-mana boleh jadi nggak tenang dong. Oh iya, Cak. Karena ukuran ketenangan itu kan makanya di sini ada pakai kalimat fi qulubil mu'minin di hati. Kalau kemarin kan pintu kan ada empat ya, Cak ya. Hati itu kan ada empat. Ada as-sadar, kesadaran. Ada al-qalbu yang bolak-balik. Ada al-fuad, hati yang paling dalam. Dan ada an-nur atau al-lub, ulul albab gitu. Ini hati di ayat ini, waladi dialah angzala. Jadi Allah yang menurunkan, Kak. Jadi ya bahasa menurunkan sebagaimana kayak Allah menurunkan air itu kan di tanah yang tandus yang nampak. Tapi mereka membutuhkan gitu dan Allah tahu berapa ukurannya, ya kan? Nah, diturunkan sakinah yang sifatnya given. Makanya ukuran kekayaan bukan di material. Surat 63 ayat 9. Boleh dilanjutkan sampai 10-11 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang Heeh. siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Oke. Terus Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang ya, telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di mm-mm. antara kamu. Lalu ia berkata, ya Ya, Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat mm-mm. bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Mm-mm. Terus ayat 11-nya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu Nah, kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. ada tiga kata kunci, Cak, di situ. Ayat 9-nya di situ ada la tulhikum. Janganlah melalaikan darimu amwalukum. Yang pertama itu harta, Cak. Maka ukuran cinta kepada Allah itu tidak ada hubungannya dengan harta. Makanya setiap harta itu harus dialirkan. Wa amwalukum wa auladukum dan anak-anakmu an dzikrillah. Jangan sampai harta anak-anak itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Kalau kita terlalaikan dengan harta dan anak-anak, kita jadi orang rugi. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh jadi orang kaya? Yo harus jadi orang kaya. Kalau dibalik ayatnya jadi apa, Cak? Kan, Hmm, hai orang-orang beriman, ini kan nadhiro ya. Setiap ayat itu kan selalu ada dua. Ada syariat, ada hakikat. Ada basyiro, ada nadhiro. Ada berita gembira, ada peringatan. Nah, kalau ayat yang didahului dengan janganlah kan berarti peringatan. Hati-hati loh, gitu kan. Hati-hati loh. Berarti ada pesan tersembunyinya. Pesan tersembunyi dari ayat ini sebenarnya apa? harta dan anak bisa bikin rugi gitu ya. Oke, terus yang itu yang realnya kan? Di ayat ini yang tersuratnya kan gitu. Allah kan bilang, hei orang-orang beriman. Ini sudah beriman loh. Janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itu orang rugi. Jadi orang beriman itu ada yang rugi nggak? Ada. Ada. Siapa itu? Yang harta dan anak-anaknya membuat dia lalai dari Allah. Oke kan? Nah, pertanyaan berikutnya, ada nggak orang yang beriman itu yang beruntung? Ya berarti kebalikannya. Nah, apa kebalikannya?
harta-harta dan anaknya bisa menguntungkan. Apa? Gimana cara menguntungkan? Cara menguntungkannya, hai orang-orang beriman, jadikanlah harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai sarana mengingat Allah. Barang siapa yang menjadikan harta dan anak-anaknya sebagai jalan mengingat Allah, mereka itulah orang-orang yang Beruntung. beruntung. Itu. Kenapa? 13:28 misalnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, tumaknina hati tenang ayat 28. Oh, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati kita menjadi tentram. Kan gitu, Cak. Ya. Berarti Nah, hubungan ayat ini sama yang tadi given apa? yang tadi, Kan tadi ketentraman itu given. Nanti ayat ini nyambung ya, lagi juga ada kata ah, tentramnya. iya, kan yang 63 ayat 9 tadi, yang membuat kita tidak tentram itu kan harta dan anak. Kenapa kita tidak tentram? Karena kita tidak mengingat Allah. Kenapa tidak mengingat Allah? Karena kita sibuk dengan harta dan anak-anak. Oke, Lanjut. ya, connect ya. Jadi kalau kita tidak tentram, tidak tenang, itu kan bukti bahwa hati kita masih terikat dengan dunia. Makanya Kanjeng Nabi tadi mengingatkan kalau dunia ini sudah dibuka, pernak-perniknya merah, kuning, hijaunya itu bisa jadi sarana melupakan kita kepada Allah. Apakah kita tidak boleh ngurusin dunia? Boleh. Ya apa carane? Ad-dunya fi aidikum. Dunia itu neng genggaman tanganku. Duduk neng jero atiku. Jadi yang di dalam hati apa? Ya ketika kita terampil menggunakan dunia, harta, dan anak-anak ini sebagai sarana untuk mengingat Allah. Nah, kalau kita terampil, tentu Allah percaya. Bukti percayanya apa? Allah akan menurunkan sakinah fi qulubil mukminin. Itu ya. Ke Pak Budi. Ya, Berarti kalau saya ambil garis merahnya merah. itu, ini ada Oke. orang kok nggak tenang jiwanya. Ya sudah, berarti hartanya suruh sedekah. Terus tadi yang anaknya gimana? Tadi disuruh diapain? Ya, podo ae disedekahno, Cak. Loh, kan tadi hartanya disedekahin, terus anaknya diapain? Masa anaknya di... Iya, nah pemahaman sedekah ini kan bukan sekedar dikekno kan. Dari anak ini kan harus kita lepaskan, harus kita ikhlaskan. Kadang kan kita ini jadi Tuhan-Tuhan yang baru kan ya. Misalnya kita punya tuntutan, sementara anak punya harapan. Anak pingin kedokteran, bapak kepingin hukum. Kan nggak cocok ya. Habis itu orang tua memaksakan kamu durhaka loh atas nama durhaka. Oh, bapak masalah pilihan apa jurusan itu bisa putus hubungan. Nah, maksudnya disedekahin itu, disedekahkan itu, anak itu punya jatah hidup sendiri. Rezekinya anak itu ada sendiri. Garis hidupnya anak itu ada jatahnya sendiri. Kadang-kadang kita ini merasa jadi Tuhan-Tuhan yang baru. Seperti tahu kejadian besok pagi. 10 tahun yang akan datang seperti tahu. Seperti tahu bahwa anak kita itu seperti apa. Nah, makanya diberikan kepercayaan mengelola. Kan ada Khalil Gibran bilang kan kayak ngono, Cak, tentang anak itu. Anak itu loh, duduk anakmu. Itu. Lek bahasanya disebut anak itu Tuhan kan gak enak kan gitu. Yang membuat kita gagal cinta itu kan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita sebagaimana kita mencintai Allah. Surat 6 125 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6, 125. Hmm. Ya, Barang yang benar ini. Ya. 2165 ya. Kalau 6 Dua, surat ya. yang apa? Seakan-akan mencintai itu, Cak. Hmm. Surat 2165 boleh. 2165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, kan itu. Ya, kadang kita itu mencintai anak, koyoke mencintai. Padahal sebaliknya, anak harus nurut patuh sama kita, tapi kita tidak nurut patuh sama ketentuan Allah. Kan sering dilema dalam berkeluarga kan begitu, Cak. Bagaimana caranya kita menjadikan si, mohon maaf, Nabiullah Sulaiman saat usia 9 tahun, sudah diajak rembukan sama ayahandanya, Nabiullah Raja Daud alaihissalam. Nah, komunikasi di dalam rumah tangga itu kan bentuk word affirmation tadi tuh, Cak. Afirmasi kata-kata, ngobrol dengan bahasa sentuhan. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama anak itu, mohon maaf, wong tua, apalagi para bapak ini, mohon maaf nih, cenderungnya ngegas memandang anak kita ini, ngerti apa kowe? Gitu. Tapi ketika anak itu diberikan cinta, diberikan ruang, dia menemukan dirinya sendiri, nah, kita insya Allah tuturi handayani, Cak. Ya. Pola pendidikan itu kan itu engar sosung tulodo. Itu sebagai orang tua itu bukan yang mempunyai anak. Kita ini partner anak kita untuk berjalan menuju Tuhan yang sama. Begitu ya? Ya, mantap. Bapak Ibu yang lain silahkan. Ya. Masih banyak waktu. Saya Cak Silahkan. Jarwo, Oh, Iya, ini angkat mangga. tangan. Ini atas nama siapa? Cak Arif, Oh, Surabaya, Pak Arif, Surabaya ini Pak Budi Lulu, hadir lulu, lulu. ternyata. di Masya Allah, guru ini. Konco Dewi. Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa ketemu Cak Budi lagi. Oke, matur nuwun, Cak. Sehat-sehat, Cak. Iya, ini tadi hampir kelupaan Tak jam nyimak aku, 8. Cak. Ya, tadi nyimaknya pas oret-oretan nggak ngikuti, jadi setelahnya Oke. Enggak ben baru dibahagiain, cerita. Cak. Iya, tapi dari uraian yang saya bisa tangkap tadi ini kan temanya tentang cinta ya, Cak ya. Tentang Nggih. cinta, apalagi tadi membahas ada 5 bahasa cinta, ada physical Mm-mm. touch, act of Iya, service, gift giving, quality iya. time, word Nggih. of affirmation ya. Iya. Bahkan Cak Budi tadi nyontohkan kucing aja kalau dilus-lus bisa nurut. Iya. Nah, ini yang Eh, langsung spontan dalam pikiran saya itu bagaimana memperlakukan binatang yang lainnya yang sifatnya itu mengganggu, Cak. Kayak tikus, mm-mm. nyamuk, terus mungkin ada Iya. binatang yang berusaha kadang-kadang di rumah saya itu nyampe, kadang masuk rumah. Lah itu gimana cara mengaplikasikan physical touch pada binatang ini? Ya, yang pertama nanti. Waduh, iya. Nggih, Masya Allah. Apa harus kita usir, harus kita bunuh, harus kita jebak atau gimana ya? Terus yang Iya. kedua, Ah, alhamdulillah ya, nggih. Nggih, Cak. kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan mendapat banyak berkah karena pas malam Nisfu Amin. Sya'ban, ya, Amin, Nisfu amin, Sya'ban. amin. Amin. Nah, Nggih. ini saya ingat hadis yang populer terkait Nisfu Sya'ban bahwa Nggih. sesungguhnya Allah itu melihat atau mengamati hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban.
dan Nggih. mengampuni hamba-hambanya kecuali orang yang musyrik atau pecandu Iya. atau juga pendendam. Nah, tadi kan masuk Nggih. ini. Ketika masih ada pendendam, ya tidak Iya. akan mendapat hikmah uh, Nggih. nisfu Sa'ban. Kalau di ayatnya itu yang populer di surat 1339 itu, Allah Nggih. menghapuskan apa yang ditulis, apa yang Hmm. dikehendaki, dan menetapkan apa yang dia kehendaki juga. Di sisinya Allah terdapat ummul kitab. Nah, ini kan berarti Nggih. yang saya sering dengar itu kan malam nisfu Sa'ban ini sebagai malam revisi. Jadi Tuhan itu beri kesempatan revisi remaining sistem tahunan. Tadi disinggung Cak Budi juga ada Nggih. ini momentum tahunan yang eh, kalau bahasa saya Nggih. ini Tuhan itu membuat open house seperti itu ya toh. Ya, artinya dalam hari-hari yang lain ya toh, Saking kita itu apike bisa Cak ya. memang Nggih. bertemu Tuhan, Nggih. tapi ini Nggih. istimewa. Jadi kayak terbuka Hmm. pintu Tuhan. Ayo kalau mau, asal jangan musyrik dan jangan pendendam ya. Tadi kan masuk di kasih sayang yang harus dibahas itu tadi. Nah, Nggih. cuma yang saya pikir, nah, ketika Allah menghapus itu gimana pengertiannya? Apa nasib kita berubah? Apa gimana nih yang belum ada penjelasan? Ya Nggih. mungkin itu sementara Cak Budi yang bisa saya ini Nggih, tanyakan. matur nuwun ya. Kalau Bisa secara dinamis. hukum nggih. Kalau secara hukum fikih itu kan namanya fikih kan al aslul asya'i fil ibadah. Oleh ae gitu kan. Makanya kalau ada binatang yang menjijikkan atau yang eh, apa mengancam kita itu boleh dibunuh. Nah, bentuk cintanya itu ojo di otret-otret. Nah, makanya ada cara membunuh, cara mengakhiri. Itu secara fikih gitu, Cak. Jadi misalnya apa langsung. Tapi belajar dari setiap binatang yang berbahaya itu, ternyata mereka juga kalau di Sinaoni ada istilah pawang itu kan, ada pawang harimau, pawang buaya. Loh kok ya iso gitu loh. Bisa gitu ternyata. Nah, kadang dulu nyun sewu ya, aku ambek kecoa itu ya jijik ya. Tapi mau ngono disinaoni ya, disinaoni. Ya Allah, saiki lek gak wani nutuk ya. Ya, iya. Aku berpikirnya gini, Cak. Si Danio gitu kan. Kecoa iku uripe seurip kawak dhewe, Cak. Uripe 60 tahun. Kecoa tak gede-gede ngono sak Toyota Kijang. Artinya apa? Allah itu ngasih cinta juga ke makhluk Allah yang lain itu. Wes lah, sak tuwek-tuweke kecoa, iku gak ono sing segedene sak kijang gitu. Jadi ada jatah kehidupannya sendiri-sendiri. Nah, kalau seandainya kita kemudian jadi sebab selesainya perjalanan yang hidup makhluk yang lain, wes lakonono gitu. Dibolehkan secara syariat, secara fikih gitu. Gitu aja ya. Tapi insya Allah lek di sini terus apa ya kemau aja contoh nih Arab nutuk apa nutuk semut ngusak semut aja saya gak wani ya malah lek iso yang ngobrol ambek semut sinau apa semeleno ati sinau dadi tanah yang permukaannya turun lek bahasa para ulama jadi ada proses perjalanan salik itu perjalanan Tuhan itu pondasi pertama dadi awakmu itu lemah siti makanya dulu ada banyak namanya Siti gitu. Itu yang pertama Cak ya. Sing kedua mau apa mau Cak ya? Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Jadi alhamdulillah nggih matur nuwun Cak. Eh awak dhewe ini kan kulubane Adam khata wa khairul khata'in at-tawwab. Yang namanya menungso panggonane salah. Tapi salah mbek dosa kan siji lah Cak. Makanya ada surat 3 ayat 193 194 itu Rabbana wa kafir anna sayyiatina gitu kan 192 boleh Cak Jarwo mulai 192
Monggo ya. Iya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan Ya. tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Oke, ayat berikutnya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu Ya, kepada Tuhanmu. Maka kami pun ya. beriman. Ya Tuhan kami, Good. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Cukup, tahan dulu. Nah, ini awak dhewe kan sering keliru. Dosa njaluk dihapus no, salah njaluk diampuni. Padahal kalau kalimatnya kan faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina. Lek masalah dzunub, dosa-dosa itu kita minta diampuni. Kalau kesalahan sayiat itu cukup di cover aja. Ngoten ya. Jadi kalau sayiat itu kan eh, kita belum tahu hukumnya, belum tahu ajaran ngelengno atau perintah larangannya kayak apa, sehingga kita membuat hati kita itu, loh kok gini ya, sehingga kita takut kalau perbuatan kita itu yang tidak benar tadi itu diketahui orang. Hati kita sendiri kalau balik ke Angsara Sakinah tadi, gemeter gitu ya. Jadi ada sakinah kita itu terganggu akan ada gocangan. Nah, kalau dosa itu memang dimintakan gak iso. Sing jenenge dosa itu zunub itu harus dimintain ghafaro, yaghfiru, istighfar. Istighfar itu menurut pemahaman ada tolabus sitar wa tolabul wikoyah. Tolabus sitar itu kita mencari nyuwun yang Gusti Allah supaya ditutupi ya. Ditutupi apa? Aurat-aurat kita ya. Ditutupi salah-salah awak dhewe, dosa-dosa awak dhewe. Kalau misalnya mohon maaf, mau ndak habis itu gantian atau ini ditutup no kabeh dosa-dosa kita, salah-salah kita. Kurang ajar ya awak dhewe neng wong tua. Marah kita kepada keluarga, emosi kita, terus ada dendam tadi, dusta awak dhewe, ada Masya Allah, izin awak dhewe ya. Sama Allah, itu kita minta supaya ditutupi ya. Faghfir lana dzunubana ya Allah, tutupono ya Allah. Gak bisa nonton iki. Yang kedua itu kita memintakan kepada Allah untuk wiqayah, untuk dilindungi. Jadi kalau asiter itu ditutupi, jadi kalau aku nak pakai topi. Jadi topi itu kalau teman-teman kalau naik motor pakai helm, apa namanya helm perang. Jadi fungsinya hanya bukan hanya menutupi, tapi juga melindungi. Gitu ya. Terakhir surat Oke, 7, 42 dan 43 ya. Jadi dendam ada ya. ciri memang apa yang di surga itu memang wa naza'na fi qulubihim min ghillin, dan Allah cabut rasa di dalam hatinya itu penyakit-penyakit hati. Lek se ono iri dengki dendam Masya Allah. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Surat 7 Mm-mm. ayat 42. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah Ya, penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan kami ya. cabut Terus, segala macam dendam yang berada itu di dia. dalam dada mereka. Bukti ini susah ban kita sukses ya. Menega ono iri dengki dusta. Tidak dusta di antara kita. Tidak ada dendam, tidak ada penyakit hati, Cak. Lek ambek dulur awak dhewe, ambek caca adik, ambek kanca-kanca sing biyen ngaji gak gelem ngaji. Wes ojo ngaji ambek si Budi, ojo ngaji ambek Cak Arif. Lho,
Hati-hati, Cak. Cuit tok. Iya. Ini wanazakna dan kami cabut darinya mafi sudurihim. Nah, sudurihim belum sampai di kolbu. Hanya nenggone pelataran tok ae. Jadi memang di kesadaran-kesadarannya itu yang kadang-kadang nyun sewu, rumah kita jangan rumah di dalam gitu. Halaman rumah kita lek rong wulan ono halaman titik itu ya. Kalau halamannya gak tahu di parane omah itu suket wis macam-macam kewane metu kabeh. Nah, seperti itulah hati kita, Cak. Di bagian luar hati kita itu, di bagian kesadaran. Makanya nggak cukup sebetulnya kita sadar-sadar itu, ya boleh lah, tapi sebetulnya belum masuk ke dalam rumah yang sejati. Jadi kalau halaman kita bersih, oh mesti ono wonge iki. Orang pasti senang. Kalau dari jauh rumah kita itu bersih, rapi, Masya Allah, enak yo, maiku rek. Sama dengan hati kita ya. Malah bahkan kalau lek orang rumah itu kan kalau 5 bulan gak diresiki berubah semua aja. Jangankan warna, bahkan aroma rumah pun itu bisa berubah. Ya, aroma rumah itu bisa berubah. Nah, makanya selalu disebut baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah sing endi iki? Rumah sing ning jero ati. Lek atine awak dhewe gak ono iri, dengki, dusta. Ya Allah, ya. Makanya kalau teman-teman misalnya cerita tentang energi, ya memang benar. Ada frekuensi energi itu akan bisa dirasakan, bisa merasakan. Gitu, Cak. Mudah-mudahan nisfu Syakban kita, nisfu Ramadan kita, hari-hari kita jadi penuh keberkahan gitu. Amin. Tambah Berikutnya kalau ada Bu Heti tadi bentar bertanya. Kak Darul, Oh, ye, silakan. eh, kelanjutannya kalau dikaitkan dengan surat 1339 Cak Budi. Nggih, Jadi itu kan Allah menyatakan menghapuskan lah. Itu kira-kira yang dimaksud menghapuskan itu seperti apa ya? Apalagi tadi di nggih, surat Cak. 48 ayat 4 itu kan Allah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin. Nggih. Nah, Ya, coba di 1339 itu Cak Budi. nggih. Monggo, monggo, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab Lauhul Mahfud. Nggih. Kan ada yang bisa dihapus yang namanya kesalahan. Kesalahan ya tadi. Kesalahan. Kalau dosa itu dimintakan ampun. Lah kadang kita itu yang dosa tidak pernah dimintain ampun, dimintakan dihapus, ya nggak dihapus-hapus gitu. Yang ayat 3193 tadi loh, Cak. Kan Rabbana faghfir lana dzunubana. Lah kita kan Rabbana faghfir lana sayyiatina. Keliru panggone ngono, Cak. Iya, iya, iya. Nggih. Jadi itu Salah dari lama. sisi salah alamat. Salah alamat, makanya nggak tekan-tekan ya. Lo ya apa rek hatiku. Lo padahal aku wis yakin aja itu lho, bener itu, Cak. Yakin kan. Ini kan bab menghapuskan. Yang dihapuskan apa? Yang dihapuskan itu wakafir anna sayyiatina, bukan wakafir anna dunubana. Yang dihapuskan Gusti Allah itu kesalahan. Misalnya contoh saya ucap, ono arek misalnya aku lah belum pernah masuk ke satu daerah. Forbodden ya. Begitu lewat, lu keliru rek. Eling ya. Terus ono Iya. polisi. Ya wis gak apa-apa. Intine ngono, gak apa. Marung ngono ojo mbok baleni ya. Nah, itu menghapus ya. Hmm. Nah, kalau dosa itu wis ngerti forwardен, lali nggawa Apa? SIM, wis kano apa karena polisi ini wis lewat ayo gak apa-apa, mesti titik ae kok.
Awalnya kan ngono aja. Kita Iya. ini kalau berbuat dosa itu wis ngerti salah, sudah ada aturannya. Kita bilang titik kok, setitik, 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 akeh-akeh tadi akeh. Iya. Coba surat 448. Ini malah sing ngeri ya. 448. 4 ya. Surat 4 An-Nisa 48. Nah, kan itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia Mm-mm. mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu Nah, itu, bagi Cak. siapa yang dikehendakinya. Hmm. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Mm-mm. Innallaha la yaghfiru. Yang tidak diampuni itu ya yang dosa-dosa. Kalau kesalahan insya Allah dihapus ya. Jadi anak Iya. kita misalnya gak tahu sinau matematika, ditakoni lima ping lima piro? Oh, apa ping-pingan itu Pak? Ya wis gak apa-apa. Saiki Cak Jarwo lima ping lima piro? Gak ero. Lho ya apa? Nah, kan berbeda gitu, Cak. Oke, Iya. sip ya. Oke, berikutnya Alhamdulillah. Monggo, monggo itu Bu ada yang Heti, angkat Bu kaki. Heti Angkat silakan. tangan. Ya, terima kasih Pak Jarwo atas perpanjangan waktunya. Soalnya Masya kalau Allah. mau ketemu Cak Budi itu paling enggak tiket pesawat loh. Allah, astagfirullah. Bisa di pertemuan ya Cak Budi. Tapi izin Pak Arif juga ke Parang Matur nih Cak Budi, kita itu kayaknya kasih sayangnya berlimpah. Jadi kami ini yang Amin, di Masya Jogja Allah. itu Yeah. tiap Kamis siang itu bisa ketemu Pak Arif loh, nggak perlu naik kereta ke Surabaya. Pak Arif tuh juga membagikan kasih sayangnya lewat kajian tadi Allah. siang, Cak Budi. Nah, Amin. kok ya Yeah. di malam harinya kita juga kembali di remaining system lagi ya, Cak Budi ya. Dan temanya hari ini, Amin, wah, amin, amin. sangat ya deep sekali. Nah, ini saya tetap Hmm. curhatan emak-emak ya. Cak Budi mohon izin karena beberapa kali sih saya kalau konsultasi sama Cak Jarwo ya selalu parameternya ada di Cak Budi ini. Gini Cak, Allah. saya baper karena kalau boleh Ya, curhat sebentar 21 tahun yang lalu tepatnya malam ini ya saya itu baru di Masya kamar Allah. bersalin ini. Allah. Iya, Selamat ulang saya tahun, anniversary. iya buat Berukun buat damai aman sentosa. Amin, Jih. Tepatnya anak saya, Cak Budi yang Ya, bajeng, yang cowok ini yang ya, baru baru ya, mau ibaratnya manglar-manglarnya, Jih. Nah, ya. hmm, tadi siang saya dipahamkan oleh Pak Arief benar tentang nisfu Sya'ban. Selama ini hanya Hmm. dengar, tetapi ternyata breakdown-nya itu dalam banget ya. Jadi secara Hmm. eh, bayinahnya kita memang harus tidak dendam, tidak iri, dan harus tidak musyrik ya. Mulai apa Hmm. dari malam ini sampai besok siang kalau nggak salah. Nah, Amin, kok yang amin. dilalah juga ya. Hari ini Cak Budi mengingatkan kita tentang bahasa kasih sayang dan saya sebenarnya punya banyak Ya, banget lagu-lagu yang itu memang menunjukkan tentang kasih sayang dan saya kadang menyetel itu dan benar memang itu tuh afirmasinya positif. Saya menjadi ya lebih Allah. menyayangi banyak hal lagi Amin, amin. terhadap benar meong ada bahkan sekarang saya juga baru seneng ayam. Tadi Ya. Pak Arief malah tanyanya tentang apa tadi semut bahkan kayak gitu. Jadi Ya, kan kayak banyak banget sebenarnya yang membutuhkan ya, kasih sayang kita. ya, ya, Terus Cak Budi, hmm, anak saya itu kan lahirnya juga berarti besok pagi kan, 14 Februari. ya. Yang Mm, sebagian orang di sana itu juga membahasakan mm, bahasa Valentine kasih sayang. Tapi ini ya. memang nggak ada hubungannya karena saya sudah di Ya. jadwal itu 18 Februari, tapi karena pecah ketuban dini sehingga harus dibedah malam itu juga, pagi itu Amin. juga. Nah, ini kaitannya emak-emak sih, emak-emak ya, emak-emak baper kayak gitu loh. eh Apa sih Pak Budi sebenarnya yang harus kita underline ya ketika kita momentum ulang tahun lah kayak gitu. Apalagi Mm, tadi Cak Jarwo saya sebenarnya Cak Jarwo jawabnya lanjut tuh sebenarnya dia belum puas yakin deh ketika bertanya sama Pak Budi kalau harta di dunia ini kan harta dan anak ya.
Ya, Harta betul. disedekahkan. Anak diapain Cak Budi? Tadi kan Cak Budi menjawab, terus Cak Sedekahin Jarwo juga. jawabnya, Cak Jarwo jawabnya, oh gitu ya. Terus dia masih second apa bertanya untuk yang kedua kali dan dia jawabannya lanjut. Dia sebagai moderator nggak enak kan kalau ngejer. Nah saya ngejer kali ini Cak Budi. Apa Mm-mm. sebenarnya? Karena nggak bisa Cak. Saya nggak mungkin kan istilahnya. Bener ya, nggak boleh musyrik. Tapi godaannya tuh susah sekali. Ibaratnya dari soal sekolah, Mm-mm. dari soal gizi, tentang Mm-mm. kesehatan. Emang ada keinginan untuk memberikan itu yang terbaik gitu loh. Padahal Mm-mm. sebenarnya eh pernah ada yang ngomong suruh biasa aja. Semakin kamu seperti itu menjadi orang yang tua, yang perfeksionis itu akan berat. Nah, ini ukurannya sebenarnya apa tak coba Budi? Saya tuh ingin menjadi ibu yang berdaya, ibu yang sudah benar-benar tersentuh oleh paham Al-Quran. Karena anak saya dua, Cak Budi. Mm-mm. Baru semester 6 dan ini ada yang kecil kayak gitu. Artinya kan perjalanan ini panjang. Mm-mm. Sebenarnya momentumnya apa? Karena tadi Cak Jarwo aja juga masih gantung, saya yakin kok itu. Yang pertanyaannya harus apa kayak gitu. Tapi ganjel loh Cak Budi. Ya Heti tahu benar-benar yang Cak Budi alami subhanallah ya. Saya juga bisa berkata-kata lah pokoknya. Nyuwun saran baik dari Cak Budi. Apa yang harus Ya. kami berikan untuk anak-anak kami ini kayak gitu. Kan juga ada bahasa ya. Heti mungkin dulu dibesarkan oleh kedua bapak ibu yang sudah almarhum bapak. Tapi kan mesti saya itu mempunyai sesuatu yang aku nggak pingin anakku kayak aku. Istilahnya kayak memutus garis keturunan dalam arti jangan sampai anakku itu S2 harus bisa sampai S2 karena aku belum pernah merasakan itu dan aku tahu gitu loh kehidupan Ya. orang-orang yang sudah lanjut. Jadi saya kayak ingin, jadi kayak tadi Cak Budi limo ping limo selawe ono sing ra iso dan mungkin nek kuwi wis paham Al-Qur'an ra iso nggarap limo ping limo we ora popo tapi ora iso lho Cak popo ora popo kayak gitu. Jadi ada keinginan daya lentingnya tuh kepingin yang tinggi kayak gitulah. Apakah itu juga nggak boleh kayak gitu loh? Itu aja Ya, deh, ya, Cak. Ini ya. curhat ini. Jadi saya benar-benar mohon pencerahan ya. Dan spesial banget deh malam ini ya Allah. Ya Ya, gitu aja Cak Budi. Nyuwun oke. arahan. Matur Ya, nuwun, mohon pertama, maaf batin. oke, makasih. Ini yang pertama surat 3 109. Nanti sejenisnya juga banyak sih ya, tapi ayat ini memang cukup menarik nih. Ada 2 poin di ayat ini. Walid, A'udzubillahi ya, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi dan kepada ya, Allah lah dikembalikan segala urusan. ya. Yang pertama, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah kunci dulu, milik Allah sudah itu. Ya, pertama milik Allah. Tik, sudah selesai. Makanya ada kalimat itu dari Kanjeng Nabi pernah didhawuhi Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Yang kedua ini yang berhubungan dengan cinta. Ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta, cintailah siapa saja dengan cara mencintai apapun. Fa innaka mufarriquhu. Maka sesungguhnya kamu akan dipisahkan dengan apa yang kamu cintai. Sak cinta-cintanya seorang ibu kepada anak, secinta-cintanya suami kepada istri atau sebaliknya, secinta-cintanya orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ada batasnya masing-masing. Ya, makanya wa ilallahi turja'ul umur. Baik yang kembali itu adalah jiwa raganya maupun peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Jadi batasan ini kita pegang dulu. Bukan sekedar sebagai kesadaran, gitu. Bukan sebagai sekedar kesadaran. Makanya tadi ada yang 63,9 harta oke, jadi sebab kita kadang-kadang lalai sama dunia. Lo anak itu loh justru lebih sering membuat kita lalai dari Allah kan. Murang-muringnya kita itu ya mungkin
saya menurut saya Mbak ya, termasuk yang tidak selalu eh, setuju dengan istilah-istilah psikologi gitu. Misalnya ada perfeksionis, ya introverted, kok introvert apa, insecure, manicure, pedicure, wis kur kukuruyu kok apalah gitu ya. Tidak selalu menyibukkan itu. Coba kita sibukkan lagi dengan istilah-istilah yang ada di Al-Quran. Bahwa pertama kepunyaan Allah. Berarti apa-apa yang ada di sekitar kita, laptop dan sebagainya, harus siap kehilangan kita. Lek pancen gak siap kehilangan, nah jangan-jangan sampai-sampai kita menyandingkan bapak-bapak anak-anak kita sebagai tandingan-tandingannya Tuhan. Mungkin tidak menjadikan anak-anak orang tua atau orang-orang di sekitar kita, guru-guru, rahib-rahib sebagai Tuhannya, tetapi mungkin sebagai tandingan, iya. Aku gak iso ketemu Gusti Allah lek gak ambek ini misalnya. Nah, kan gitu. Oke ya. Ini pertama dan kedua. Pertama, yakini bahwa semua milik Allah. Kita tidak punya power sebetulnya untuk nyi- mencintai full itu nggak bisa. Yang kedua, kita harus yakin bahwa kita akan kembali dan mengembalikan urusan kepada Allah. Yang kedua, surat 2:21. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan itu, Gusti Allah itu maha sakarepe dhewe. Ya, yang terus ya, monggo dibaca. Surat berapa? Surat 2:20 dulu kali ya. Yang innallaha ala kulli syai'in qadir itu ayat berapa ya? Ah ya, ayat 20-nya. Betul. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali Mm-mm. kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila Mm-mm. gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Mm-mm. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, Gusti Allah itu maha sakarepe dhewe. Betul, betul. Yang membuat anak kita tunduk patuh enggak itu ya illa biidznillah semuanya atas izin Allah kan. Kanjeng Nabi Nuh keluarganya kayak gitu. Fir'aun ya kan dititipin ibunya Musa. Musa itu waduh ini cerita Musa kan seru lagi itu sebagai anak itu. Ya apa ya. Jadi kalau mau belajar menjadi seorang ibu itu memang harus belajar kepada ibunya Musa, Mbak. Karena beliau surat 66 ayat 10-11 ya. Surat 66 ya. Kita harus ikhlas ini contohnya. Loh, ternyata yang jadi teladan itu monggo, ini yang ayat 10 ya. Boleh. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Ya. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Mm-mm. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka Ya. kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini contoh ya orang kafir ini. Ya. Orang kafir kan yang tadi tercover terus. Dan ini cerita tentang seorang ibu loh. Nah, kalau di dalam Quran itu ada Anisa, ada wanita, ada Imro'ah. Kalau ini disebut Imro'ah, wanita dewasa. Tidak semua wanita itu bisa menjadi wanita dewasa. Terus di antara Imro'ah itu ada walidah, ibu yang berkeluarga, tapi tidak semua walidah, ibu yang berkeluarga itu mampu menjadi seorang ummu. Makanya ada kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu itu tidak semua ibu, tidak semua wanita. Makanya sebenarnya ketika seorang ibu, misalnya para ibu Mbak Heti misalnya dan ibu-ibu yang lainnya punya keinginan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang terbaik, itu sangat-sangat sah, sangat boleh. Tapi tetap koridor-koridornya harus dijaga. Kan setiap keinginan itu mesti ada dibuntuti setan.
kecuali illa ma rahimah Rabbi, kecuali ada cinta di dalamnya itu. Ya, oke ya. Ini yang ayat 10 tentang ibu yang jadi teladan bagi orang-orang kafir. Tentu kita tidak ingin kayak gini. Yang ayat 11-nya pasti. Monggo. Dan Allah memberi istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia Itu. berkata, Heeh. Terus? Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan Mm-mm. selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Oke. Jadi bukan sekedar rumah fisik kan. Ketika kita bayangin kita jadi istrinya Fir'aun. Kita mungkin nggak sanggup itu. Anak-anak suami kita, orang-orang di sekitar kita itu, insya Allah sak nakal-nakalnya sak beling-beling ya, gak kayak Fir'aun. Gitu kan. Jadi memang teladan untuk istri menjadi imro'ah yang memang diteladani dunia akhirat itu ketika istri Fir'aun sampai mengatakan, bangunlah untukku sebuah rumah, bangunlah jiwaku supaya jadi baitullahmu gitu kan, yang tidak ada dendam, tidak ada dusta, yang tidak sampai kemudian kita ya merampas hak anak-anak kita untuk menjadi dirinya sendiri. Yang terakhir ini Mbak ya, teman-teman surat 64 ayat 14 sampai 16. Mudah-mudahan anak-anak kita itu jadi sahabat. Kalau anak-anak sudah jangankan mahasiswa, anak-anak usia SMP, SMA, itu waktunya kita ngurubah haluan. Bukan sifatnya mungkin seperti Nyun Sewu, mohon maaf lahir batin. Bukan seperti full ngemerintah, tapi mungkin lebih sebagai partner, sebagai mitra, sebagai teman, tempat curhatnya para anak-anak kita itu. Monggo, Cak Jarwo. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Mm-mm. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika Mm-mm. kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka Ah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ah, di antara di antara min azwajikum di antara pasanganmu wa auladikum dan anak-anakmu aduan ono sing dadi musuh lakum bagimu fahdaruhum hati-hati hati-hati terus kita ya yang tadi bahasa kasih tadi itu coba kalau kita mohon maaf misalnya kita yang jadi dosen guru atau kadang-kadang kita ini ngomong kadang-kadang ambek anak mesti ngegas terus. Tapi lek ambek anak wong gak ono ngegas blas. Walah rek, anake sapa iki? Lho, kok iso halus lho. Tapi kenapa sama anak kita sendiri nggak bisa? Ambek kucingnya iso. Sayang-sayangan. Mosok ambek anak dhewe gak iso. Ya Allah ya Rob, salah. Ya enggak. Ya mestinya ke anak kita tentu harus lebih gitu kan. Jangan sampai menunggu terjadi keadaan seperti ayat 14. Tentu sama dengan 639 tadi. Pesan tersiratnya apa ayat ini? Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi Musuh. lawannya musuh apa aja. Oh, berarti kalau lawannya musuh ya temen. Nah, jadikanlah pasangan anak-anak kita jadi sahabat sejati. Hati-hati, jangan sampai hati kemurungsung, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan. Coba nanti malam kita buat PR. Waktu tangi malam, kita pandangin pasangan kita, anak-anak kita. Ya Allah, perjuangan anak kita menjadi anak seorang bapak gitu. Perjuangan anak kita ini jangan-jangan berat gitu. Ya, Masya Allah. Maka hati-hatilah kita pentelengi lek jare wong tua dhewe sedongakno gitu kan. Oke, terus maafkan ya. Jadi ke anak-anak itu memang harus banyak memaafkan.
Memaafkan itu sebenarnya pesannya apa sih? Memaafkan itu melepas, melepas keterikatan kita dengan anak itu ya memaafkan itu. Tidak memarahi. Yo opo, aduh, iki kai saya wangel. Jadi nyun sewu Mbak Esti teman-teman, kalau kita sedang kesel sama anak, maksimal 3 detik nggih. Jangan nunggu 3 hari. Mari morang-moring anaknya nangis-nangis terus kita biarin maafin lah sama anaknya. Gak iso, nggak bisa. Enggak loro anti mama terus saya misalnya ngono. Harus segera itu harus berani kita melawan diri kita sendiri. Nek cari ini memang apa ya Ronggo Warsito. Awak dewe memang harus berani Cak Jaro. Kebunnya sukudan. Kita harus belajar sabar ke anak-anak. Kita harus belajar syukur kepada anak-anak. Kita harus belajar banyak dari anak-anak kita. Ya gak apa-apa. Penting awak dewe tambah andap asor semeleh. Itu akibat-akibatnya. Sakinah mawaddah warahmah tadi. Gitu, Cak. Ye. Teman-teman, Ah, Masya Allah. Terakhir, monggo. terakhir ya. Ya, Terakhir. ada yang mau bertanya masih dikasih kesempatan terakhir. Enggak, maksudnya ayat terakhir aku surat 66 Oh, ayat 6. Ya. Mari tutup ya. Ini kan surat. ayat 66 ayat 6. Hai orang-orang Ya. beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan Mm-mm. bakarnya adalah manusia dan batu, Ya. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras, Ya. yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya Ya. kepada mereka, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Ini Cak ya, Mbak Eti, Mas Jarwo, Bu Artuti, Arif, teman-teman guru-guru saya semuanya. Ayat ini kan favorit nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Coba kalau kita lanjutkan dikit. Wa quduhan nasu wal hijarah. 'Alaiha malaikatun iladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Nah, ya pas itu Cak Jaro sampai di situ. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan Satu, batu. Nyun sewu, Ya, dan manusianya batu yang mana ini? yang lalai tadi ya. Kan ayatnya, hai orang-orang beriman, Oh Yang ya, yang keras beriman. kepala kayak batu. peliharalah dirimu, ya kan? Dan keluargamu dari api neraka. Dari api neraka tadi apa? Dari dendam, dari loro Hmm. hati. Yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia Manusia. yang mana? Hmm. Ya, yang dendam, yang pemarah, yang kayak batu Ye. Manusia itu ada di luar rumah atau di dalam rumah. di dalam rumah. Nah, itu dia. Orang beriman yang mana yang jadi aduh sampai keperucut iki. Kan ada manusia yang jadi bahan bakar. Iya kan? Orangnya di dalam rumah. Siapa yang jadi Berarti bahan bakarnya ini? Manusia yang mana? keluarga dewi, Sinten? keluarga dewi. Enggak, keluarga dewe, keluarga yang mana ini? Bisa anak, bisa istri atau suami. Itu Nah, itu Cak. Jadi kadang nyun sewu mohon maaf lahir batin. Lek ayat api-api, iku kanggo awak dhewe. Wah, iku koyo aku. Tapi lek ayat sing wong liya. kadang wong liya. Kayak misalnya ini, mohon maaf. Hai orang-orang beriman. Yang dituju kan orang beriman, ya kan? Ya, Peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi, kalau ada orang beriman yang tidak bisa memelihara diri dan keluarganya, jadi apa? bahan bakar, Jadi bahan bakar. neraka.
Kenapa enggak bisa? Kenapa jadi bahan bakar? Karena enggak bisa memelihara dirinya dari dendam ya. Hmm. Ya, Masya Allah. Ayo Pak orang-orang beriman. Ya, Pak Budi, saya kira ayat ini api neraka itu neraka setelah mati. oh, kan tadi Iya ini. Loh kok se- diceritain ternyata neraka yang sekarang toh. lo ya iya, masa ya iya dong. Kan tadi Lah, kan tadi berarti ciri gini, pelihara dirimu dan keluargamu dari dendam, dari iya. apa marah-marah, yang wujud api Nah, neraka itu berarti sifat-sifat yang betul. dan Bahasanya ya ya, gimana itu? terus Kalau bahasa iya. lebih halusnya deh, artinya berarti kan pemahamannya dikira ayat ini kan setelah mati, ternyata kan Iya, ini berlaku saat ini. iyalah. Hmm. Kan baiti janati dadekno mamu surgamu. Ciri di surga itu tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada jenis penyakit hati antara bapak dan ibu, orang tua dengan anak, dan sebaliknya. Oke, guys, gitu. Makanya, lo- ya mohon maaf di ayat sebelumnya tadi, kenapa ada terjadi sampai tadi koyok musuh? Mohon maaf karena bapak rumangsa sing duwe tadi kepala rumah tangga. Contohnya ada orang, wah, jadi bapak, istrinya mau ke pasar setitik lo gak oleh. Bahkan ada mohon maaf ini ada kisah nyata. Istrinya itu jenguk ibunya kandungnya, ibu kandungnya itu enggak boleh diizin, enggak dapat izin dari suami. Atas nama Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Loh itu hukumnya Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Yang umum ya boleh dipakai umum, tapi suami yang ngerti tentang hubungan keluarga pastilah kalau perlu bukan sekedar mengizinkan, pasti ngantar istrinya mengunjungi ibunya. Wong di dalam Quran ibu mertua ndak ada istilah jadi ibu EDW. Nah, hal-hal yang kecil itu sebenarnya sepi api neraka. Kayak Nabi pernah bilang, dendam itu seperti api yang memakan habis, seperti kayu bakar memakan habis ranting-ranting pohon. Memang benar, Cak. Kalau kita sedang tidak enak hati di rumah itu, mohon maaf, ke anak kita itu isok ngomong sih nggak karu-karuan awak dhewe. Masalah utang, cecelan oma, lo anak dewe lo dibebani ngono akhirnya awalnya ya gak ngerti. Oh, pikirannya anak itu, oh ibu itu ternyata duwe utang, dorong bayar. Oh, ibu. Kadang menempatkannya karena emosi tidak terkendali, semuanya keluar. Kan seperti waidal biharu fujirat, seperti api yang menyala-nyala, menyambar-nyambar. Wong lek morang-muring itu medeni bocah ya, kan jadi neraka bagi anak-anak cucu kemenakan kita. Terus bagaimana dengan doa 2574? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Awak dhewe mohon maaf para bapak, Pak Jarwo, Nun Sewu, Cak Arif, para bapak lah gitu kan. 2574 itu kan kita yang selalu menuntut. Istri dan anak-anak kita ini harus menyejukkan kita. Lo pertanyaan nih, awak dewe lo sudah menyejukkan enggak bagi istri dan anak-anak, bagi orang tua kita? Kan nggak fair itu. Ayo coba ayat ini. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Ya, Tuhan kami, ya. anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan Mm-mm. keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan Nah, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." amin. Kan itu harapan sebelum kita nyuwun yang Gusti Allah, pasangan dan keturunan anak putu menyejukkan hati kita. Pertanyaan besarnya kan, awak dewe sudah nyenang no hati anak dewe enggak? Anak-anak anak-anak kita itu sudah menjadikan kita ini inspiring parents enggak? Menjadi teladan enggak bagi anak? Gitu Cak Jarwo. Mohon maaf lahir batin. Kayaknya
tema minggu depan Baiti Janati karena terkadang loh benar loh Cak, Ya, saya ya, ya, tertariknya kenapa? ya, Karena ketika ya. tadi dibuka seakan-akan gambaran kita surga neraka itu masih jauh nanti, nggak apa-apa deh ribut di sini Ah, berantakan, yang penting besok masuk surga, ya, gitu kan gitu. ya, Padahal Baiti Janati itu seakan-akan hanya sebuah klise, tapi dalam aplikasinya ya, yang seperti ya, apa gitu. ya, betul, 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 betul. Monggo yang lain. Wis jam setengah Ini 10 rek. kalau setengah sepuluhnya Zoom aman, Cak. Masya Allah. Oh, iya ini punyanya Cak Jarwo unlimited nih ya. Oh iya. Monggo bagi ada yang bertanya, kalau nggak ada, monggo atau ada yang saran. Tadi sarannya adalah minggu depan temanya keluarga Bu Heti, biar nggak terlalu mencintai anak tuh. Gimana Bu Masya Heti? Allah. Monggo yang lain, kalau nggak ada saya tutup. Bu Heti aja Ya, deh yang nutup. Halo, masih ya, online? enggak Ya, ditutup dulu. siap. Ye, Monggo Bu Heti alhamdulillah. tutup. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Alhamdulillahirobbil alamin. 2 jam ya kita. Padahal, tapi kalau 2 jam yang tadi sebenarnya saya berada di beberapa tempat, Oh, membuka Masya Allah. acara masih di rumah, Ya, terus harus menjemput anak yang kecil dan berbelanja. Anak masih minta makan dan saya sampai rumah pakai headset, ternyata Cak Budi masih bersama saya gitu sampai Masya dengan Allah. malam ini. Terima kasih sekali Cak Budi atas segala ilmunya pada malam hari ini. Deep sekali Njeh, terutama buat kita Njeh, Bu Hartuti, Hmm. ibu-ibu ini yang Tuti masih punya cucu dan insya Allah kita menjadi perempuan ibu-ibu yang hebat semua. Kita doakan para guru kita, Cak Budi, Cak Jarwo, Pak Arif, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur panjang sehingga masih bisa terus ya memberikan kita siraman ayat-ayat Al-Quran yang penting, ayat-ayat yang disampaikan tadi benar-benar menjadi kontrol buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu semua, kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita bertemu lagi Kamis depan, Jeh, Cak Jarwo. Tolong terus fasilitasi kami. Iya, Nih. Jeh. temanya spesial loh, Baiti Janati loh, Ah, hari Kamis saya depan. Cak Jarwo Ya. hari Rabu besok itu Rabu depan itu ke Bukit Tinggi dari Warung Ikhlas itu pekan Oh, depan. Dulsana. Urut, nggih, Warung Ikhlas Dunsana itu pekan depan ke Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Masya Tulang Allah. Bawang Barat.